Selamat sore, perkenalkan, nama saya Natalia Scholastica Delima, kelas A, semester 8. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bagaimana pendapat Anda terkait kemunculan virus corona berkaitan dengan perang ideologi global. Yang kedua, tawaran solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Yang ketiga, ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis, dan menjaga kebersamaan sosial. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama saya akan membahas tentang bagaimana pendapat Anda terkait kemunculan virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi pada paru-paru. Infeksi virus ini atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke berbagai wilayah lain di Cina dan beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus corona bisa dikatakan cukup cepat. Sejak penyebaran pertamanya di akhir Desember 2019, virus corona sudah menginfeksi lebih dari 92.000 orang di seluruh dunia. Kondisi ini rupanya menimbulkan kepanikan dalam membeli atau panik buying. Beberapa masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan panik buying atau kepanikan dalam membeli. Maksudnya di sini adalah di mana masyarakat membelanjakan keperluan medis dan hidup secara berlebihan karena takut akan penyebaran virus corona dan persiapan karantina. Di Indonesia, kematian akibat virus corona sudah meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menetapkan virus corona sebagai ancaman baru kematian bagi umat manusia. Hal ini dikarenakan banyaknya korban berjatuhan akibat virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina ini. Merebaknya virus corona yang semakin meluas tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi, tetapi berpotensi juga memberi dampak psikologis atau yang lebih dikenal dengan sebutan hipokondriasis. Hipokondriasis sendiri adalah bentuk keterpakuan pada ketakutan untuk menderita atau keyakinan. Hipokondriasis adalah suatu bentuk keterpakuan dan ketakutan atau keyakinan bahwa orang tersebut memiliki penyakit medis yang serius meski tidak ada dasar medis untuk keluhan yang ditemukan. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasarnya berubah. Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan keluar ke dan dari Cina untuk mengurangi penyebaran virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus corona.
Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dan memberikan diskon kepada para wisatawan. Larangan untuk perjalanan keluar masuk ke negara bukan hanya di Indonesia saja, tetapi negara-negara lain juga memberlakukan hal yang sama untuk mengatasi penyebaran virus corona tersebut. Virus corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wisatawan asal Cina mencapai 2,7 juta orang pada tahun 2019 yang mencakup 12,8% dari total wisatawan asing sepanjang tahun 2019. Penyebaran virus corona ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang. Sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Di lain sisi, virus corona ini tidak hanya berdampak negatif, namun juga bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang. Dampak yang disebabkan oleh virus corona ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di beberapa negara di belahan dunia lainnya. Virus corona merupakan jenis penyakit yang menular melalui orang sakit. Nah, untuk membatasi menyebarnya virus corona ini, langkah yang pertama yang perlu kita ambil adalah secepat mungkin menemukan orang yang sakit. Karena jika kita membiarkan orang tersebut berkeliaran, maka akan menjangkit pada orang lain. Yang kedua, menyiapkan fasilitas kesehatan serta memisahkan orang yang terkena corona dan orang yang sakit biasa. Terbaik juga adalah dengan menyelesaikannya secara bersama-sama dan menjaga satu sama lain. Kepada masyarakat juga untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan tetap melakukan social distancing selama wabah COVID-19 ini belum terkendali. Masyarakat juga harus memahami bagaimana cara mencegah penularan dan secara sadar dan bertanggung jawab menjadi pelaku pencegahan, karena pencegahan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Bagi masyarakat, saya mengajak untuk bersama-sama memahami kenapa harus melakukan kebijakan menjaga jarak. Kalau bisa di rumah ya di rumah, kalau terpaksa pergi jangan lupa menggunakan masker, terutama kalau kita menggunakan transportasi publik. Masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu berpikir bahwa semua orang demam, batuk, pilek pasti terkena corona, karena penyebabnya banyak sekali. Kita harus tahu cara mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Ada beberapa langkah pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Untuk mencegah bertambahnya kasus virus corona di tanah air, masyarakat Indonesia diminta untuk tidak panik dan terus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Ketika kondisi atau kegiatan mengharuskan kita untuk beraktivitas di luar rumah, maka kita perlu mengetahui cara mencegah penyebaran virus corona ketika di luar rumah. Penularan virus ketika kondisi atau kegiatan mengharuskan kita untuk beraktivitas di luar rumah, maka kita perlu mengetahui cara mencegah penyebaran virus ketika di luar rumah. Penularan virus yang dapat terjadi antar manusia ke manusia harus diwaspadai. Berikut cara
penyebaran virus corona atau COVID-19 di tempat umum. Yang pertama adalah melakukan social distancing. Cara mencegah penyebaran virus corona pertama dengan melakukan social distancing atau menjaga jarak sosial. Langkah ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh sejumlah negara dalam penanganan virus corona. Social distancing merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak dekat dengan orang lain untuk mengurangi peluang penularan virus corona. Yang kedua, cara mencegah penyebaran corona di kantor dengan menggunakan masker. Pada situasi apapun yang mengharuskan dan melibatkan orang-orang berkumpul, memakai masker merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi diri dari infeksi akibat COVID-19. Hal ini dikarenakan virus dapat menyebar melalui percikan cairan yang dapat terhirup. Para pakar pengendalian penyakit menganjurkan masyarakat untuk mengenakan masker selama bekerja. Kecuali tidak ada orang lain di dalam ruangan, maka kamu tidak perlu mengenakannya. Yang berikut, cara mencegah penyebaran corona di pusat perbelanjaan. Cara mencegah penyebaran virus corona juga menyarankan untuk menggunakan metode pembayaran elektronik. Pastikan selalu mengenakan masker dan cuci tangan dengan benar setelah bepergian atau melakukan transaksi jual beli. Yang berikut, cara mencegah penyebaran corona di rumah sakit. Cara mencegah penyebaran virus corona di rumah sakit sama dengan yang lainnya di atas. Pastikan untuk memakai masker dan hindari menyentuh benda-benda dengan tangan telanjang. Yang berikut adalah cara mencegah penyebaran virus corona di tempat makan. Cara mencegah penyebaran virus corona di tempat makan bisa dengan mengenakan masker. Ketika hendak memesan makanan, kita bisa memakai masker untuk mengurangi penyebaran virusnya. Pilih tempat duduk dengan ventilasi atau sirkulasi udara yang baik. Alangkah baiknya duduk berjauhan dari pelanggan lain dan menghindari percakapan dengan orang yang tidak dikenal. Pastikan bagian dalam masker tetap terjaga bersih ketika melepasnya untuk makan. Kalau tempat makan yang kita kunjungi ramai, lebih baik memesannya untuk dibawa pulang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.